Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom juga seluruh jemaat Gereja GBT, Keluarga Kristus Tasikmalaya. Selamat malam, selamat kembali bertemu dengan saya dalam acara Good News malam hari ini. Mari sebelum kita mau masuk di dalam firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami naikkan syukur kami kepadamu untuk malam hari ini. Bapa masih berikan kesempatan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Roh Kudus akan memberkati setiap kami, baik yang memberitakan firman-Mu maupun yang mendengarnya malam hari ini, agar kami sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini tema firman Tuhan kita adalah mencapai kesuksesan sejati. Nah, saya kira setiap orang pasti mendambakan akan mencapai kesuksesan, keberhasilan, ya. Dan kesuksesan itu tidak dapat dicapai secara instan, tetapi butuh waktu, butuh persiapan yang baik untuk mencapainya. Ya, setiap orang pasti ingin mengalami kesuksesan baik di dalam sekolah, di dalam karir, maupun dalam pekerjaan, dan juga dalam keluarga. Nah, apalagi pada saat-saat situasi yang sulit sekarang ini, orang pasti mengalami banyak kesulitan dan ingin mencapai kesuksesan hidup. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini mari kita mau belajar dari firman Tuhan, apa kesuksesan apa yang harus kita raih. Kita mau baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan membacakannya. Judulnya adalah Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut ajaran yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintahnya, peraturannya, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di dalam hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Nah, demikian ini ayat-ayat yang barusan kita baca merupakan pesan, nasihat, dan wejangan dari seorang ayah kepada anaknya, yaitu dari Daud kepada Salomo sebelum hari-hari dia meninggal dunia. Nah, sekaligus juga ini sebagai doa dan harapan agar Salomo dan juga keturunannya selanjutnya itu kelak mendapatkan keberuntungan, keberhasilan di dalam hidupnya. Ya, dan mereka ada terus di dalam perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah merupakan satu kewajaran dan juga mungkin satu keharusan, ya. Setiap orang tua itu memikirkan dan mempersiapkan kehidupan anak-anaknya di masa depan dengan baik, ya. Demikian pula halnya dengan Daud pada saat itu. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya dalam kisahnya Raja Daud ini, dalam 1 Tawarikh pasal 22 sampai 29, itu diceritakan bagaimana Daud mempersiapkan segala sesuatunya untuk Salomo dengan begitu seksama. Dari mempersiapkan orang-orang yang kelak membantu Salomo dalam pemerintahannya, yaitu para pejabat, para penasehat raja, ya, di dalam pemerintahannya untuk membantu Raja Salomo dalam memerintah pada waktu itu. Kemudian juga
mempersiapkan para imam, orang-orang Lewi yang membantu Salomo di dalam peribadatan. Nah, juga panglima pasukan sudah disiapkan untuk suatu saat menghadapi peperangan. Kemudian para pelayan raja yang mengatur segala kebutuhan istana sebagai penyedia bahan-bahan makanan dan sebagainya. Dan terutama sekali Raja Daud mempersiapkan segala bahan-bahan material untuk pembangunan bait Allah yang akan dilakukan oleh Raja Salomo pada saat nanti. Ya, Daud mempersiapkan materialnya dari kayu, dari emas, dari perak, dari besi, semua beserta dengan para ahli tukang-tukang yang mengerjakannya, ya. Dan didatangkan dari luar kerajaan, dari luar negeri, ya. Agar ketika Salomo mengerjakan tugas pembangunan bait Allah itu tidak kesulitan. Nah, dalam mempersiapkan segala sesuatu agar Salomo mencapai kebahagiaan dan keberuntungan, ya, Daud pun memberikan satu tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Ini menarik sekali. Ini pelajaran buat kita para orang tua, pelajaran buat kita semua. Selain Daud mewariskan segala sesuatu, harta kekayaannya dan mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya untuk Salomo, dia juga memberikan tanggung jawab dan tugas kepada Salomo. Apa itu? Mari kita akan membacanya di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Nah, inilah tugas tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Salomo, yaitu melakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan menurut jalan-jalannya. Nah, inilah kunci dari segala kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan sejati, yaitu setia hidup di dalam jalan Tuhan sebagaimana yang sudah dilakukan Daud pada waktu hidupnya. Dan inilah merupakan satu warisan yang kekal, warisan yang sebenarnya yang lebih bernilai dari harta duniawi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena kenapa? Selama Salomo melakukan dengan setia pesan-pesan Daud ini, kerajaannya tetap kokoh. Bahkan dia termasyhur kemana-mana. Dia menjadi raja yang kaya raya. Selama dia ada di dalam kesetiaannya melakukan ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Namun ketika Salomo tidak lagi setia mengikuti jalan-jalannya Tuhan, bahkan menyembah berhala, dikarenakan istri-istrinya yang orang asing itu berusaha menarik Salomo, mencodongkan hati Salomo kepada berhala, kepada allah-allahnya mereka. Nah, di sanalah mulai kejatuhan dari Raja Salomo. Banyak masalah timbul setelah itu. Lawan-lawannya bangkit menyerang Salomo. Dan sudah pasti janji Tuhan kepada Salomo dan keturunannya tidak berlaku lagi, yaitu janji Tuhan akan mengokohkan kerajaan keturunan selanjutnya itu tidaklah terjadi, karena ternyata kerajaannya terpecah setelah itu, setelah kematian dari Salomo. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita mendapat pelajaran yang berharga dari firman Tuhan. Yang pertama, sebagai orang tua, marilah kita berikan warisan keteladanan hidup yang takut akan Tuhan kepada anak-anak kita seperti Daud. Kita memberikan teladan dan warisan yang berharga yang tidak akan pernah habis. Jangan hanya memberikan warisan berupa harta benda, tetapi warisan keteladanan itu adalah warisan kekal yang tidak akan pernah habis, yaitu takut kepada Tuhan. Dan yang kedua, mempersiapkan anak-anak kita dari sekarang untuk dapat meraih kesuksesan sejati
dengan hidup benar di hadapan Tuhan, mengikuti jalannya, melakukan perintahnya, menuruti ketentuan-ketentuan dan peraturannya. Dan yang ketiga, ingatlah senantiasa, kunci keberhasilan dari kesuksesan sejati adalah setia hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Nah, demikianlah malam hari ini firman Tuhan, semoga menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau sudah mengajarkan kepada setiap kami untuk mempersiapkan diri menerima kesuksesan sejati dengan melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami semua ya Tuhan harus mengikuti jalan-jalan dan setia terus taat kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya Roh Kudus akan memberkati firman ini dan memberikan pengertian kepada setiap kami untuk kami mendapatkan pencerahan yang lebih lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.